Madalena ngejelasin kepada penggemar, jika Makhachev jangan disamain dengan Belal Muhammad, bisa buyar game plan. McGregor minta bayaran triliunan jika ngundang dia kembali ke oktagon, gila bener. Dua kabar menarik ini mengisi akhir pekan lo, sambil ngopi enaknya denger gosip yang berapi-api. Conor McGregor emang gak pernah bisa jauh dari sorotan. Walaupun udah lama gak kelihatan di oktagon, nama The Notorious masih selalu jadi headline. Kali ini, isu yang bikin geger bukan soal comeback biasa, tapi soal kemungkinan dirinya tampil di event paling aneh dan spektakuler yang pernah ada, UFC White House. Ya, lu gak salah baca teman-teman. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan UFC sempat melempar ide gila buat bikin pertarungan spesial di halaman Gedung Putih, tepat pas perayaan 250 tahun Amerika. Dari sekian banyak petarung, nggak ada yang lebih semangat mendorong acara itu selain McGregor. Masalahnya, kayak biasa, McGregor nggak pernah datang cuma dengan niat bertarung. Dia juga datang dengan syarat yang bikin orang geleng-geleng kepala. Kabarnya, dia lagi ngincer bayaran 100 juta dolar, setara 1,6 triliun, kalau mau turun di event spesial itu. Nggak cuma itu, dia juga minta jatah 100 golden visa buat keluarga dan orang terdekatnya. Visa emas ini lagi rame dibahas di Amerika karena jadi program baru yang digagas Trump. Kalau lo nyumbang 1 juta dolar ke pemerintah, lo bisa dapat status penduduk tetap bahkan kewarganegaraan. Intinya, McGregor kayak lagi main catur politik sambil nunjukin kalau dia masih bisa jadi pusat perhatian dunia. Permintaan ini jelas bikin banyak orang mikir, apakah McGregor beneran serius mau bertarung lagi, atau sekadar jual nama buat dapat deal politik dan finansial. Selama beberapa tahun terakhir, banyak yang percaya McGregor udah nggak akan balik ke oktagon. Uangnya udah segunung dari bisnis Proper 12, brand fashion, dan sponsor lain. Dari segi warisan, dia udah jadi ikon global MMA. Tapi ya begitulah McGregor, makin gak bisa diprediksi, makin orang penasaran. Kalau bener UFC White House jalan, event itu bakal jadi panggung terbesar buat dirinya. Apalagi dia udah vakum lama sejak terakhir kali tumbang dari Dustin Poirier di UFC 264. Rencana comeback lawan Michael Chandler di UFC 303 tahun lalu gagal total karena dia cabut kurang dari sebulan sebelum fight. Dari situ, banyak yang makin yakin kalau McGregor udah selesai sebagai fighter. Tapi sekarang, isu White House bikin kemungkinan itu hidup lagi, meski dengan syarat konyol yang mungkin sulit dipenuhi. Serasa sebagai pemain termahal dunia, McGregor selalu tahu cara bikin dunia ngomongin dirinya. Dengan isu UFC White House, dia seolah nunjukin kalau dirinya nggak main di level yang sama lagi dengan petarung biasa. Orang lain mungkin sekadar minta fight kontrak, McGregor mainnya udah minta 100 juta dolar dan jatah imigrasi buat satu kampung. Entah itu strategi cerdas atau sekadar mimpi kosong, fans MMA pasti bakal terus mantengin. Karena kalau ada satu hal yang konsisten dari McGregor, itu adalah kemampuannya bikin drama yang lebih besar dari pertarungannya sendiri. Di dunia MMA, ada satu hal yang selalu bikin penasaran. Gimana gaya bertarung bisa jadi kunci kemenangan, bahkan ketika dua petarung punya latar belakang yang sama-sama kuat di grappling. Jack Della Maddalena, sang raja baru kelas welter UFC, sekarang lagi berdiri di persimpangan karir yang gila-gilaan. Lawan berikutnya bukan orang sembarangan, Islam Makhachev, penguasa kelas ringan yang udah lama ngunci namanya di daftar elit UFC, kini nekat naik divisi buat ngejar sabuk kedua. Teman-teman, Maddalena tuh nggak buta sejarah, dia baru aja ngelewatin perang besar lawan Belal Muhammad, seorang grappler ulet yang dikenal punya kardio nggak ada habisnya. Belal datang dengan niat buat ngejatuhin game striking Maddalena, tapi justru kebalik, rencana itu gagal total. Kenapa? Karena Belal telat nyalain mesin gulatnya. Dia terlalu lama main aman di striking, padahal Maddalena udah jelas punya keunggulan di sana. Begitu akhirnya Belal coba banting, momentum udah keburu hilang. Pertarungan itu kayak ngasih pesan jelas, kalau lo lawan Maddalena dan gak segera bawa ke tanah, lo bakal terjebak di dunia yang bukan milik lo.
Nah, dari situ Madalena sadar, Islam Makhachev bukan tipe petarung yang bakal ngulangin kesalahan yang sama. Islam gak pernah jadi grappler yang ragu-ragu. Dari ronde pertama biasanya dia udah nunjukin niatnya, langsung nyari celah buat nyeret lawan ke dalam pusaran gulat ala Dagestan. Bedanya sama Belal, Islam punya kemampuan finishing yang lebih ngeri. Kalau Belal sering main aman dengan kontrol posisi, Islam justru bawa ancaman submission dan ground and pound yang bisa nutup laga lebih cepat. Selain itu teman-teman, power Islam di kaki juga bukan kaleng-kaleng. Banyak yang ngira dia murni grappler, padahal sejak beberapa pertarungan terakhir, dia udah nunjukin striking yang makin mateng. Itu artinya Madalena nggak bisa sekadar prepare buat gulat doang. Lawan Belal, dia bisa lumayan santai di atas kaki karena tahu grappling lawannya baru aktif belakangan. Tapi lawan Islam, ancamannya datang dari dua arah. Lo bisa kena jebakan striking dulu, baru kemudian diseret ke tanah saat lo kehilangan fokus. Kombinasi kayak gini bikin Makhachev beda level dibanding Belal. I mean, definitely, they're different fighters, different challenges. So yeah, obviously there's some similarities within like the grappling style, but yeah, I definitely look at Islam as a completely different challenge, different, more of a finishing ability, more powerful on the feet. So yeah, different challenge and I'm excited for it. I think it's going to start on the feet and we'll go from there. But yeah, I think he's going to try and mix it up. I think he's going to probably try and get on the wrestling early, I'd imagine. Looking back on the Belal fight, he probably sees that Belal's mistake was maybe not getting on the wrestling early. So yeah, I expect in the first round we'll get into some, at least some grappling. Di sisi lain, Madalena bukan sembarang juara dadakan. Dia sadar betul kalau pertahanan stand up dan takedown-nya jadi sorotan utama. Lawan Islam lo nggak bisa asal sok keras kepala di kaki. Harus ada strategi licin buat nyegah transisi yang biasanya mulus banget dari striking ke gulat Dagestan. Itu sebabnya Madalena menekankan kalau perbedaan lawan kali ini bukan cuma teknis, tapi juga soal energi. Belal mungkin tangguh, tapi dia nggak punya gigitan yang sama kayak Islam. Belal lebih condong main volume, main kontrol. Sedangkan Islam punya insting predator. Sekali dapat peluang, langsung nyari penyelesaian. Pertarungan ini juga punya bobot sejarah gede. Kalau Islam bisa ngerampas sabuk Madalena, dia bakal jadi orang pertama sejak BJ Penn yang pegang gelar UFC di kelas ringan dan welter sekaligus. Itu jelas bikin Islam makin lapar, karena ini bukan sekadar soal kemenangan, tapi soal warisan. Buat Madalena sendiri, ini kesempatan buat ngebuktiin kalau dia bukan cuma juara sementara yang kebetulan naik. Dia mau tunjukin ke dunia kalau sabuk welter bukan sekadar hiasan di pinggang, tapi simbol dominasi sejati. Intinya teman-teman, Belal Muhammad dan Islam Makhachev mungkin punya akar yang mirip, sama-sama grappler keras kepala, tapi hasil akhirnya beda jauh. Belal sering dianggap fighter tangguh, tapi jarang bikin lawan berdarah-darah di oktagon. Islam justru sebaliknya, dia nyari celah buat nutup laga secepat mungkin. Kalau Belal ibarat maraton, Islam lebih kayak pemburu yang siap menerkam kapan aja. Itulah kenapa Madalena menilai pertarungan kali ini lebih berbahaya. Dia udah belajar dari pengalaman lawan Belal, tapi dia juga tahu Islam adalah teka-teki yang beda. Pertarungan ini bakal dimulai di kaki, tapi ujungnya bisa kemana aja. Apakah striking elegan dan pertahanan baja Madalena cukup buat nahan gempuran Dagestan? Atau Islam sekali lagi bakal nunjukin kenapa grappler dari tanah pegunungan itu selalu jadi mimpi buruk setiap juara? Satu kesalahan kecil aja bisa jadi perbedaan antara mempertahankan takhta atau kehilangan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.